A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Nah, sampai sini ya. Oke, pendek tapi panjang. Oh, gimana itu? Pendek tapi panjang gitu ya, Masya Allah. Oke, Asmarandani, terima kasih. Oke, amin, amin ya robbal alamin. Alladzi adalah isim mausul. Isi mausulnya jadi apa ini? Nah, begitu ya, Azhar Sob. Ternyata isi mausulnya itu sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Wah, ini seru ini. Jadi, alladzi ini adalah khobar dari mubtada yang tidak disebut. Pak Bustomi, Assalamualaikum Ustadz. Oke, terima kasih Pak Bus. Mudah-mudahan Pak Bus sehat selalu dan rizkinya berkah. Oke Pak Bus ya. Jadi ternyata alladzi adalah isim mausul sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Nah, karena yang jadi khobar itu adalah isim mausul, maka butuh silah mausul. Oke Bu Ai, terima kasih Bu Ai. Al-Farizi, isi mausul. Iya, ini namanya isi mausul, kata sambung. Nah, begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata sambung. Jadi, alladzi isi mausul sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Nah, silahnya itu apa? Nah, silah itu kalimat. Jama'a, ini fi'il madi. Ya. Domirnya huwa, kembali ke alladzi. Jadi jama'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Malan, nah ini adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Gitu. Pak Subagio, sudah siap Pak Subagio? Pak Husen, gimana Pak Husen? Sudah nyampe rumah Pak Husen? Masya Allah, beliau ini kalau menyimak di kendaraan. Ya. Atyanta, Ustadz, nama kitabnya apa? Tafsir Jalalain. Oke. Rofik, Assalamualaikum Ustadz. Sehat selalu. Amin doanya. Oke. Oke ya. Jadi malan adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Jama'a malan sebagai silah mausul dari alladzi. Oke Pak Bagio, siap banget Ustadz. Masya Allah. Oke ya, jadi alladzi isi mausul sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Pak Aziz, alhamdulillah belajar tafsir. Oke, Al-Fariji isi mausul dan silahnya kayak fi'il dan fa'il gitu Ustaz. Iya, kalau silah itu kalimat Pak. Ya, jama'a malan ini adalah kalimat fi'liyah namanya. Kalimat setelah isi mausul disebut silah mausul. Pak Ai hadir Pak, alhamdulillah. Putih Afwan, mohon dijelaskan silah mausul. Oke, miliki buku saya ya. Nah, nanti ada yang disebut isi mausul dan silahnya. Oke, gitu. Abu M siapa nanti tadi ya? Pak Hasan juga sudah hadir. Oke. Bedonesem juga sudah hadir. Ya Allah, aku terlambat Ustaz. Pak Hasan, badal boleh nggak? Yang lebih tepat adalah isi mausul sebagai khobar. Ya, gitu Pak Hasan. Oke, nanti keterangannya saya sebut ya. Oke, jadi alladzi adalah isi mausul sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Jama'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, malan maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oke, betul time iswer. Ya. Ini Pak siapa ini? Pak Subaini hadir, aku terlambat. Oke. Pak Subaini ya namanya. Iya, Pak Subami. Oke, Pak Subami. Mudah-mudahan istiqomah Pak Subami ya. Oke. Jadi alladzi isi mausul sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Jama'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Malan maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oke, wong Jowo, kitab cetakan mana itu Ustadz? Ya, yang penting tafsir Jalalain Pak. Ya, karena beda-beda cetakan ya. Kalau ini kebetulan ini beli waktu di Mekah ya. Jadi ada warnanya mungkin ya. Oke, Pak Topik.
Alhamdulillah ngaji, nguras otak Ustadz. Alhamdulillah, seminggu 2 kali belajar iqrob Quran. Masya Allah. Ya gitu ya. Jadi jamaah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, malan, maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Jamaah malan sebagai silah mausul dari allazi. Begitu ya. Jadi alladzinanya itu, allazi itu isi mausulnya sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Ya boleh di sini dilihat. Nah di sini itu dijelaskan ya. Nah sebentar ya biar lebih paham. Ini saya pindahin dulu. Nah, di sini dalam keterangannya. Nah, ini saya bacakan. Nah, ini saya kecilin dikit ya. Nah, biar agak banyak dapatnya. Nah, jadi alladzi jama'a. Alladzi ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in khobaru mubtada'in mahzufin takdiruhu huwa. Tuh. Jadi isi mausulnya itu mabni ala sukun fi mahali raf'in, dalam kedudukannya rofa, khobaru mubtada'in mahzufin. Jadi alladzi ini adalah isi mausul sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Mubtada yang dibuang, takdiruhu huwa. Jadi mubtadanya itu adalah huwa. Jadi huwallazi, nah itu asalnya ya. Jadi asalnya adalah huwallazi. Nah, begitu. Ya. Jadi allazi ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in khabaru mubtada'in mahzufin takdiruhu huwa. Jadi sebelum allazi ini ada lafadz huwa. Gitu. Jadi huwallazi jama'a malan. Nah, di sini dalam kalimatnya wa jumlatul ismiyatu huwallazi fi mahali jarin sifatun. Ya, naktun lihumazatin. Jadi dia sebagai naat berarti. Jadi naatnya berupa kalimat ismiyah. Huwallazi jama'a malan. Nah, itu sebagai naat dari lafadz humazatin. Tuh. Apa alasannya? Li'anna nakirota la tusifu bil ma'rifati. Tuh. Karena bahwasanya isim ma'rifah itu tidak bisa mensifati terhadap isim li'anna nakirota, karena bahwasanya isim nakiro itu la tusifu. Ya, tidak bisa mensifati bil ma'rifati pada isim ma'rifah. Ai bil ismil mausuli. Nah, begitu ya. Oke, siap. Nah, itulah ya sekilas tentang i'robnya. Nah, begitu. Ya. Jadi itu keterangan Arabnya seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, begitu ya. Pak Su'eb, maaf Ustadz, tanda mubtada apa? Tanda mubtada itu rofa. Ya. Kalau diisi mausul fi mahali itu karena ismun mausulun mabniun. Mabni. Begitu ya. Oke Pak Su'eb, tetap semangat Pak Su'eb ya. Insyaallah. Nah, gitu. Lanjut. Oke, Bu Wiwin sudah siap. Masya Allah. Pak Oji, Abah Oji, Pak Haji Mamat sudah siap. Pak Subagio. Pak Husen, oke Pak Husen. Lanjut. Oke, siap Bu Wiwin. Jadi alladzi jama'a malan. Jadi mensifati humazatin. Lumazatin sama ya. Bentar ini. Masya Allah, Pak Wahid, Ustadz, mantaunya sambil sarapan. Burjo, bubur kacang hijau, gitu ya Pak Wahid ya, Masya Allah. Kirim dong Pak. Subhanallah. Bang Beo, Bang Beo 28, i'robnya, Masya Allah. Libo, apa ini? Libo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu. Jadi alladzinya ini
adalah khobar tadi ya, dari mubtada yang tidak disebut. Mana mubtadanya? Huwa. Jadi ada lafad huwa, takdiruhu huwa. Huwa alladzi jama'a malan. Ini adalah kalimat ismiyah. Jadi benda tetap gitu. Ya, jadi yang celaka itu termasuk ini. Alladzi, orang yang jama'a, dia mengumpulkan malan, harta. Gitu. Orang yang mengumpulkan harta, wa'addadahu. Nah ini wawunya atop, addada fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Hunya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Dan dia menghitung-hitungnya. Dia rajin mengumpulkan harta dan dia selalu menghitung-hitungnya. Ingat, ketika seseorang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya, maka muncul sifat bakhilnya. Sayang ketika untuk membantu orang lain. Gitu. Vicky Muhari, nyesel. Aku Ustadz di umur 36 baru belajar ini. Tidak ada kata terlambat Pak. Ayo Pak. Ya, Pak Vicky ya. Ayo kita belajar bareng Pak. Oh gitu Pak. Ikuti privatnya. Mudah-mudahan menjadikan jalan. Mbak Soliha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai terlambat cari ilmu di warung. Masya Allah. Pak Burhan, Palu. Assalamualaikum dari Medan, Ustadz. Siap. Pak Burhan, mudah-mudahan istiqomah Pak Burhan ya. Jadi, celaka. Siapa? Alladzi jama'a malan wa'addada. Orang yang mengumpul-ngumpul harta wa'addadahu. Dan dia menghitung-hitungnya. Makanya dalam tafsirnya disebut ahsohu. Ahso ini adalah fi'il madi. Aslinya ini alif ini bengkok. Kenapa jadi lurus? Karena bertemu domir muttasil. Ya. Oke, Pak Jolodong. Nah ini saya baru sapa beliau nih, Pak Jolodong. Dari mana aja nih Pak Jolodong? Kayaknya lama nih saya nggak sapa-sapa beliau. Ya, gimana Pak Jolodong? Sehat selalu ya Pak ya. Bu Tuti Yunara. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Maaf terlambat. Monggo. Bu Tuti Yunara ya. Istiqomah Bu Tuti ya, mudah-mudahan. Bu Tuti teh mana? Lampung ya kalau nggak salah. Pak Fendi juga sudah hadir, alhamdulillah. Oke. Pak Dedi Rustandi, Assalamualaikum Pak Yai, maaf telat masuk. Waduh, dari mana ini? Pak Jolodong, alhamdulillah Yai, berkah ya panjenengan, Masya Allah. Istiqomah ya. Reve, terima kasih Reve, semoga berkah. Pak Hoki baik, Hoki baik. Assalamualaikum Pak Yai. Doakan saya ingin bisa ilmu nawasorok agar bisa baca kitab. Monggo Pak, mudah-mudahan saya doakan ya Pak ya. Oke, jadi ahso ini adalah fi'il madi. Fa'ilnya huwa, hunya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Jadi menghitung-hitungnya. Ya, dia selalu menghitung-hitungnya. Nah begitu. Nah, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, di si anu sekian, di si anu sekian, di si ini sekian. Oh, terus dihitung-hitung. Tiap hari dihitung-hitung. Maka muncul sifat bakhilnya. Ya, maka celaka orang yang seperti itu. Ketika ada di tangan kita, itulah rizki kita. Ketika ada di tangan orang, belum tentu rizki kita. Bisa saja rizkinya dia melalui tangan kita. Nah, Bu Mimi terima kasih. Danilo izin ngaos Yai, monggo ya. Likuli humazahnya diulang Yai. Iya, linya huruf cer kuli majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Humazatin mudhof ile yang dijerkan dengan kasro al lumazatin bisa juga dia sebagai mudhof ile kedua. Ada juga yang menyebutnya badal begitu ya. Oke. Munadia, alhamdulillah hadir. Oh iya, alhamdulillah Hani hadir Ustaz. Babu Haji Hani sehat Ibu, Masya Allah. Siap Bu Haji, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Umu kenapa sinyalnya Umu? Masya Allah. Mbak Lilih juga sudah hadir, alhamdulillah. Oke, ya. Lanjut ya. Pak John, alhamdulillah. Pak John mudah-mudahan istiqomah Pak John, ya.
Jadi alladzi jama'a malan wa addada. Yang akan celaka itu siapa? Alladzi, orang yang jama'a. Dia mengumpulkan malan harta wa addadahu, dan dia menghitung-hitungnya. Oke, Pak John, amin ya Allah. Oke, Pak John. Ahsahu, dia menghitung-hitungnya. Wa ja'alahu uddatan li hawaditsid dahri. Nah, gitu bacanya. Ya. Wawunya adalah haliyah, ja'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, hunya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Uddatan maf'ul bih kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, li hawadithi, linya huruf jar, hawadithi majrur yang dijirkan dengan kasro, wa huwa mudhof, ad-dahri mudhof ilaih yang dijirkan dengan kasro. Lope-lope jelaskan dikit tentang naat, badal dan sejenisnya ya. Ya insya Allah nanti ya, lope-lope ya, itu ya. Wa ja'alahu, dan dia menjadikannya. Dianya siapa? Alladzi, orang yang jama'a malan, orang yang selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ja'alahu, dia menjadikan harta itu uddatan, bekal. Makanya dia tadi menjadi maf'ul kedua. Ya, uddatan. Ya. Oh, ada yang bacanya uddatun. Kalau uddatun sebagai apa? Teh mimin, ya. Ya, jadi kalau uddatan itu sebagai maf'ul bi kedua. Kalau ja'ala itu jenis fi'il yang membutuhkan maf'ul dua. Gitu teh. Ya. Jadi kalau diartikan Jawa, wa ja'ala, dan lan dadeaken sapa wong hu ing arta. Gitu. Ja'ala lan dadeaken sapa wong hu ing harta. Ya. Uddatan. Nah, ing lagi ini. Nah, jadi ing bekal gitu. Uddatan itu bekal ya. Gitu. Sangu. Begitu. Ya, Mbak Nurmala, assalamualaikum. Jadi kalau ja'ala itu jenis fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Nok muzna. Sip yai, arti Jawanya. Pak Haji Mamat, arti apa ini? Bitah Vivi. Oh iya, ini belum dibaca ya, Masya Allah, kelewat. Ya, saya baca ulang nih. Oke, Munadia Khaira. Munadia Khaira. Ini Bu Haji nih. Terima kasih Bu Haji. Semoga berkah Bu Haji Hani. Bit takhfifi itu maknanya dibaca ringan. Jadi jamaah, tidak pakai tasdid. Wat tasdidi, dan dibaca tasdid. Ada juga yang bacanya jamaah. Begitu Pak Haji. Ya, jadi maksudnya tuh jamaah ini boleh dibaca bit takhfifi, ringan tanpa tasdid. Boleh juga dibaca wat tasdidi dengan tasdid. Jadi jamaah. Jadi kalau ada yang baca surat Al-Humazah, alladzi jama'a, jangan disalahin. Karena kiroatnya ada dua, bit takhfifi wa tasdidi. Jadi kalau menyalahkan itu namanya pamer kebodohan. Sudah bodoh pamer. Itu. Ya, baca kitab Jalalainnya. Ternyata ada dua kiroat, bit takhfifi wa tasdidi. Maksudnya begitu Pak Haji. Oke Pak Haji. Mas admin, kitabnya Jalalain ya. Pak Kadafi. Oke Pak Kadafi pakai emot. Ini apa maksudnya nih Pak Kadafi emotnya? Oke, Pak Jolodong, semangat terus ya. Oke. Pak Abdul masih ada Pak Abdul. Oke. Ya. Jadi itu kiroat ya. Oke, Ki Hamid hadir Ustaz, alhamdulillah. Mas admin tafsir Jalalain, cetakan mana Mas? Waduh, penasaran ya. Ini cetakan mana sih? Ya, ya, ya. Ini beli di Mekah Pak. Ya, Bapak kalau ke Mekah coba dicari Jalalain ya, insya Allah ketemu. Ya Pak ya. Nanti sama dengan ini. Oke. Ulaya hadir. Oke. Mbak Ulaya apa Pak Ulaya ini? Oke. Pak Ihsan. WA-nya wow-nya kenapa Halia? Ya karena menjelaskan Pak. Karena menjelaskan ya.
Pak, oh ya Pak Ulaya. Siap Pak Ulaya, mudah-mudahan Pak Ulaya sehat selalu Pak. Istiqomah Pak. Ikut pengajian ini, istiqomah ya. Mudah-mudahan sama dengan ngaji offline ya Pak ya. Oke, Pak Mustakmal. Pak Mustakmal manggil saya. Oke, Mbak Nelly Cito, alhamdulillah hadir. Oke, Pak Ulaya amin, Mbak Ratu Nera, kiroat. Ya, tasdid termasuk kiroat. Iya, maksudnya itu ada yang bacanya gitu loh, Mbak. Khalid tuh, amin. Oke, Al-Fakir, senang. Mudah-mudahan dapat kriteria nuntut ilmu yai. Alhamdulillah, insya Allah. Saya ulang ya. Jadi, jamaah ini boleh dibaca bitakhfifi, boleh juga dibaca wat tasdidi ya, boleh dengan tasdid atau tidak ya. Oke. Oke. Kita lanjut. Mana tadi? Ya. Jadi waja'alahu uddatan li hawadithid dahri gitu ya. Jadi dia menjadikan harta uddatan sebagai bekal. Nah ini, makanya ini dibacanya uddatan teh mimin ya. Jadi dibaca uddatan itu maf'ul kedua. Ya, gitu. Li hawadithi, untuk menghadapi hawadith. Hawadith itu malapetaka. Ya, boleh diartikan untuk menghadapi hawadithid dahri, untuk menghadapi malapetaka. Gitu. Jadi dia itu mengumpul-ngumpul harta itu untuk menghadapi malapetaka nanti. Ya. Sehingga dia tidak bisa menggunakan hartanya di depan mata. Apa maksudnya di depan mata? Ketika ada sodoran untuk bersodakoh, dia tidak memberikannya, dia menahannya. Takut masa tuanya kehilangan hartanya. Jadi hartanya itu betul-betul buat bekal untuk hidup di dunia. Bukan bekal untuk di akhirat. Sehingga muncul kebakhilannya. Ya. Sama dirinya saja pelit. Apalagi dengan orang lain. Dia sudah datang ke Sate Marangi, sudah di depan. Dia mikir-mikir gitu. Dihitung-hitung satu tusuk itu 7.500. Kalau saya beli satu kodi berarti 200 sekian. Dibolak, dibalik itu. Nggak jadi beli satenya, malah beli kecapnya doang. Buat dirinya aja bakhil. Itulah orang yang ketika mengumpul harta dan dia menghitung-hitungnya. Dia menganggapnya bekal untuk masa tuanya. Jadi dia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal saat ini. Dia menanti saat yang akan datang. Padahal belum tentu umurnya nyampe ke saat itu. Allah beri kesempatan hari ini pegang harta, tapi tidak digunakan untuk hal-hal di jalan Allah. Dia menanti untuk bekal masa tuanya. Itu yang disebut ja'alahu uddatan li hawadithid dahri. Gitu. Kang Akung, apalagi pakai nasi, tambah bingung deh. Itu Kang Akung. Jadi nggak jadi beli sate Kang Akung. Belinya kecapnya doang. Pulang ke rumah. Jadi makan sama kecap, padahal duitnya banyak. Itu. Untuk dirinya aja bakhil. Apalagi untuk orang lain. Pak Tab masih bagus kalau hanya beli. Itu Pak Tab, Masya Allah. Pak Ulaya, berarti teori menabung pangkal kaya itu kurang pas. Sodakoh itulah pangkal kaya. Seseorang banyak sodakoh, banyak memberi, pasti banyak menerima. Begitu. Oke, Pak Bagio ketawa nih Pak Bagio, haha. Pak Mukhlis Abdul Aziz, dari mana ajengan? Masya Allah, komunikasi dengan admin Pak. Insya Allah nanti tahu ya. Oke, itu. Time is where ada emang Ustadz yang begitu beli. Ada time is where ada ya.
Maaf Ustaz, jamaah jika dibaca pakai apa ini? Lewat Pak. Entah. Mantap Pak Ustaz, Pak entah ya gitu Pak. Oke, Pak Bahrudin tuh banyak gitu. Pak Muhammad ada banget tuh kan Bu Mae. Apa nih? Yeksa diri itu apa tuh? Pak Haji Muhammad, arti dahri. Ya, dahri itu sebetulnya arti aslinya tuh waktu Pak Haji. Ya, arti aslinya tuh waktu. Arti aslinya tuh waktu. Jadi dimasak untuk bekal lihawadisi. Jadi untuk bekal malapetaka di masa tua, di masa nanti gitu. Jadi dia mengumpulkan harta itu karena takut di masa tuanya itu seperti apa, sehingga dia menahan harta untuk bersodako. Itu yang dimaksud celaka. Ya. Tapi kalau sodakonya jalan, dia juga sambil menabung, nggak masalah. Karena tidak ada pelanggaran di situ. Jadi yang dimaksud adalah ada pelanggaran. Ketika Allah titipkan harta saat ini, dia tidak mempunyai gairah untuk menunaikan perintah-perintah Allah dengan harta itu. Ketemu anak yatimnya lewat. Dia hanya mengusap doang. Mengusap kepalanya doang. Tapi dompetnya nggak mau dikeluarkan. Padahal ada. Nah gitu. Nyambung kan ya? Nah, takut miskin bener. Ya, itu. Makanya di sini ja'alahu uddatan li hawaditsid dahri, itu yang dimaksud. Ya. Jadi ketika dititipkan harta oleh Allah, dia selalu menghitung-hitungnya. Ketika selalu menghitung-hitungnya, muncullah sifat bakhilnya. Sayang ketika diberikan pada orang lain. Ya. Padahal ketika kita banyak memberi, hukum mengatakan banyak menerima. Siapa yang banyak sodako, maka akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat. Dia tidak yakin itu. Dia lebih yakin yang ada di depan matanya. Nah, begitu ya. Oke, mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah ya. Jadi alladzi jama'a bit takhfifi wat tasydidi malan wa addadahu ahsahu wa ja'alahu uddatan li hawaditsid dahri. Ya, kita harus bijaksana. Ya. Bang Singga, oke Bang Singga, mudah-mudahan istiqomah ya Bang ya. Alhamdulillah nih Bang Singga nih udah istiqomah ya. Setiap live saya ketemu terus. Oke Bang, tetap semangat Bang. Umu Ihsan, amin. Gitu Umu. Ya. Pak Bahrudin, koret, buntut kasiran. Oh, Mbak Ana, ulang telat hadir. Oke, siap Mbak Ana. Alladzi isi mausul sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Mana mubtada yang tidak disebutnya adalah huwa. Jadi aslinya huwallazi, begitu Mbak Ana. Jamaah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, malan maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Jamaah malan sebagai silah mausul dari alladzi. Wa addadahu wawunya atop addada maktuf atau addada fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai maktuf dari maktuf alaihnya jamaah. Wa huwa mudhof. Wa huwa mudhof. Ya, jamaah ya. Jadi ulangi lagi, wawunya atop addada fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai maktuf dari maktuf alaihnya jamaah. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Begitu. Jadi kalau diartikan alladzi huwa alladzi, begitu kan ya, dia adalah orang yang jamaah, dia mengumpulkan malan harta wa addadahu dan dia menghitung-hitungnya. Oke, Pak Azari masih ada Pak Azari? Oke, Pak Azari ya. Mudah-mudahan tetap menyimak. MZ, Assalamualaikum, Bu Mae, hitung
harta. Pak Teguh maaf Ustadz, apa ini? Oke, lanjut. Pak Ahmad Rifai, oke, Isop Snack, oke. Maf'ul yang kedua ya Pak Yai. Iya, udatan maf'ul yang kedua. Ya. Dan dia menghitung-hitungnya. Ahsohu, dia menghitung-hitungnya. Mas Acan, kalau ngitung harta orang lain gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja Mas Acan ya. Mau ngitung orang lain boleh, harta orang lain. Ya, oke. Mbak Tuti Yunara, sifat manusia suka menghitung-hitung. Iya, betul. Ya, makanya tabiat manusia itu harus dipakaikan baju. Apa bajunya? Ad-din, agama. Maka watak buruk-buruknya manusia akan dihias dengan baju agama, ya, sehingga menjadi cakep, menjadi baik, ya. Oke. Suamimu, nggak usah ngapalin mufrodat, ya. Berjalan saja, insya Allah Allah pahamkan, ya. Pak Ulaya, arti humaza dan lumaza itu apa ya? Nah, Pak Ulaya boleh lihat YouTube saya, ya. Kemarin itu udah dibahas ya Pak ya. Itu ada di YouTube saya, Bapak boleh buka YouTube saya, MT Baris, gitu. Ya, nanti ada Pak di situ. Ya, di ayat 1 udah saya jelaskan kemarin ya Pak ya. Ya, Pak Ulaya boleh lihat YouTube saya ya. MT Baris, BAARIZ tulisannya. Pak Azari, sifat manusia harus dipakaikan baju. Betul. Betul Pak Azri. Apa bajunya? Adalah nilai-nilai agama. Ya, itu nilai-nilai agama. Oke. Pak Ulaya siap ya? Alhamdulillah. Nah, itu tulisannya Pak Ulaya, MT Baris. Nah, ingat subscribe ya Pak. Baduy Cah. Lihat. Dari jadi mudhof ilaih Pak Baduy, ya, jadi mudhof ilaih Pak. Ad-dahrinya jadi mudhof ilaih, ya. Linya huruf jar, hawa tifi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ad-dahri makanya dibaca ngejer. Jadi mudhof ilaih. Pak Ali masih perjalanan Yai, disempatkan, subhanallah. Nah itulah ya, jamaah kita itu luar biasa, ya. Dalam kendaraan pun dia selalu standby gitu ya, subhanallah. Seperti Pak Haji Dede, subhanallah beliau. Menuju Jakarta itu jalan terus itu, Masya Allah. Oke, oke. Pak Sueb, maaf Ustadz. Oke, terusin ya. Saya baca ulang, nanti kita ada referensi di Fathur Rabbani. Ya, biar cukup waktunya. Terima kasih Umu Ihsan. Jadi alladzi jama'a bitakhfifit wa tasydidi malan wa addadahu ahsahu wa ja'alahu uddatan li hawaditsid dahri. Ya. Oke, jadi kalau komennya belum saya baca mohon maaf ya. Kadang terlalu cepat gitu kan ya. Oke, tapi tetap jangan putus asa. Kita diajarkan untuk bersabar gitu kan ya. Oke, tetap pertanyakan lagi, mudah-mudahan bisa kebaca. Begitu kan Pak ya? Oke, Pak Jeffrey, Assalamualaikum, hadir Ustadz. Waalaikumsalam Pak Jeffrey. Oke ya, kita coba lanjut di Fathur Rabbaninya. Bu Haji Hani masih standby Bu Haji. Oke. Ya, kita siapkan Fathur Rabbani ya. Nah, di Fathur Rabbani kita diajarkan agar kita bisa mulai zuhud. Jadi tidak tergila-gila terhadap harta. Allah berikan harta kepada kita itu agar kita bisa menunaikan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah. Oke, Bu Haji siap. Alhamdulillah masih Ustadz. Oke, Munadia Khira. Oke Bu Haji, siap ya. Boleh dibuka Fathur Rabbaninya. Oke, halaman berapa gitu kan ya. Oke, ini udah jelaskan ya. Ya, jadi while orang yang akan celaka nanti, siapa dia?
Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya sehingga muncul kebakhilannya. Harta yang di depannya tidak digunakan untuk jalan Allah, tetapi dia untuk bekal di masa pahitnya. Gitu. Untuk bekal di hari tuanya. Padahal hari tua belum sampai pada dirinya. Ya, tetapi dia sudah mulai menahan hartanya untuk di jalan Allah. Ya, itu orang seperti itu akan celaka itu. Ya, ketika Allah beri kesempatan hari ini kita dititipkan oleh Allah dengan harta, gunakan harta ini untuk di jalan Allah. Gitu. Jangan ketakutan di masa akan datang. Ya. Allah yang lebih tahu. Dan ingat rumus-rumus Al-Qur'an. Ketika kita rajin bersedekah, maka sama dengan menabung di masa tua. Bahkan menabung untuk anak cucu. Itu. Jadi kita kalau rajin sedekah, rajin mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu artinya kita menabung sayang kepada keturunan kita, anak cucu kita. Coba lihat, orang yang rajin sedekah, anak-anaknya sukses. Itu. Tapi orang yang rajin menumpuk harta untuk anak dan cucunya, anak dan cucunya akan menghabiskan harta itu. Itu hukum, dan hukum itu pasti terjadi. Ya. Ini namanya ya. Dia selalu menumpuk harta dan menghitungnya. Dan dengan pertanyaan yang sangat banyak, bagaimana ketika aku sudah tidak bekerja? Lalu akan makan apa? Padahal umurnya belum tentu. Belum tentu kita sampai pensiun. Belum tentu. Ya. Jadi manfaatkan ketika kita memang dititipi harta hari ini. Ya. Ini setuju apa tidak ini? Kayaknya kurang setuju ya. Nah itu Pak Al-Fakir tidak mau ya. Ya. Kalau tidak mau ayo. Gunakan harta kita di jalan Allah. Setuju Ustaz? Oke, Time Isbar setuju, Pak Diwaluyo setuju. Oke, Masya Allah. Pak Teguh setuju. Oke, setuju. Time Mimin setuju. Masya Allah. Oke, Pak Muhli setuju. Bu Wiwin setuju. Berat Pak Ustaz. Nah, di situ Pak Supri setuju. Mbak Yus, kalau saya setuju banget. Pak Dedi juga setuju. Pak Gun, ya. Oke, Pak Sofyan setuju tuh, kapital semua hurufnya. Pak Zubagio setuju, Pak Mus. Tepat. Apa Tuan Guru? Wah, Masya Allah. Ya, kita nggak tahu sampai kapan kita dikontrak oleh Allah di dunia ini. Iya kan? Muafik, Masya Allah, Mas Admin. Oke, Pak Haji Mamat, ngiringan. Waduh, lembut ini Pak Haji, ngiringan. Mbak Ratu Naila setuju. Itu. Oke. Mbak Indra Baih. Banget Yai. Masya Allah. Itu ya. Oke. Kalau kita tidak ingin gunakan harta kita di jalan Allah. Rajin sedekah. Anak cucu kita akan dikayakan oleh Allah. Akan dicukupkan oleh Allah. Oke. Maaf Guru. Pengen ngaji di majelisnya deh. Alamatnya di mana ya Guru? Ya, tanya admin, ya nanti admin menjelaskannya Pak. Oke Pak Sopyan, oke. Bang Singgah, sami'na wa atokna Guru, subhanallah, itulah Bang, Masya Allah. Bang Singgah, semangat Bang, semangat. Oke, kita lanjut Fathur Rabbani ya. Nah, bagaimana mensikapinya dengan ayat ini, itu Fathur Rabbani menjawabnya. Ya. Apa yang menyebabkan kita menjadi menghitung-hitung harta? Gitu. Abi Husni, oke, terima kasih Abi. Oke, jangan tanya saya. Apa itu? Toko Marita, Assalamualaikum, ketinggalan. Toko Marita. Mas Iyang, lanjut. Khalid Fu. Oke, Assalamualaikum Ustadku. Masya Allah, ini Idova, ini Ustadku. Mahal loh, mahal ya Ustadku, Masya Allah. Pak Sueb, Masya Allah Ustad, luar biasa. Ya, oke Pak Sueb, tetap semangat Pak Sueb. Nah, sekarang kita coba
lihat di Fathur Rabbaninya, begitu ya. Nah ini halaman 133, kitab yang putih, halaman 133. Oke, Pak Dul, oke, Pak Kadafi, majelis berapa? Abi Husni akan ucupnya apa namanya? Ya, akun ucupnya. Maksudnya gimana, Pak? Akun. Pak Sueb lagi fokus, Ustaz. Siap. Majelisnya adalah 31 ya. Nah ini. 32. Majelis 32 ya. Kalau yang putih lihat langsung halamannya. 133 ya. Opah 07 bagi pada 3 duitnya. Apa ini? Apa ini? Abi Husni YouTube ya. Oh YouTube ya. Oh iya, YouTube. Oke. MT Baris. Itu Pak Abi Husni ya. Abi Husni. MT Baris. Ya, MT titik artinya majelis taklim, baris itu. Barisnya itu BAARIZ gitu. Oke. Bangun live. Nah itu Teh Mimin sudah. Kitab apa ini Ustadz? Kitabnya Fathur Rabbani. Ya. Oke. Saya perjelas lagi. Diperkecil dikit ya. Biar tidak terlalu pusing. Oke. Mbak Erlina, baris. Barisnya artinya apa Ustadz? Oh. Baris itu walaupun tidak tampak, tapi diakui keberadaannya. Itu baris. Ya Mbak ya. Jadi baris itu artinya walaupun tidak tampak, tapi diakui keberadaannya. Itu baris. Nah, gitu. Ya. Tidak tampak pondoknya, tapi jamaahnya ada. Itu maksudnya. Ya, Pak Haji Mamat, gimana Pak Haji? Tuh. Jadi artinya gitu Pak Haji, baris itu tidak tampak, tetapi keberadaannya diakui. Maunya begitu Pak Haji. Ya, Masya Allah. Nongol ya, itulah bahasa apa nongol itu. Ini saya senang guru diakui, Alhamdulillah. Oke. Masya Allah, bagus sekali ya. Oke, Bu Wiwin, ya. Mbak Erlina, Masya Allah. Pak Asep, sebentar ini dulu apa namanya verifikasi ya. Berarti udah 1 jam. Oke. Pak Muhammad, yainya tidak tampak, tapi ilmunya diakui. Pak Muhammad ada-ada aja. Toko Marita nongol, iya nongol itu bahasa Cirebon katanya. Pak Teguh goib dong. Masya Allah, saya goib. Pak Supri penuh makna Pak Ustadz artinya subhanallah. Pak Haji Mamat, wah cerdas banget nih. Beri namanya mantap gitu. Pak Barudin, amin. Oke, siap ya. Gitu Pak Haji, mudah-mudahan. Bayang-bayang, waduh. Mbak Tuti, bayang-bayang. Enggak Mbak Tuti. Ya, tidak tampak, tapi keberadaannya diakui. Mbak Oji, mantap. Ada tapi tak ada. Waduh. Time is ada tapi nggak ada. Ayo kita mulai. Udah siap ya? Halaman 133. Nah, kita mulai dari sini. Nah, ini. Ya. Mukodimahnya adalah agar kita tidak terjebak dengan wail tadi. Alladzi jama'a malan. Begitu. Pak Subagio nggak kelihatan, tapi santrinya seluruh Indonesia. Subhanallah Pak Bagio.
Pak Tab seperti angin gitu ya Pak Tab ya. Pak Haji Muhammad, amin. Manfaat, nah gitu. Apa ini? Mek Sofi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru sehat selalu, amin. Oke, terima kasih doanya Mbak Sofi ya. Mbak Eko, goib tapi yakin ada. Masya Allah, Mbak Eko, luar biasa. Nok musnah seperti pulsa yai. Aduh, Masya Allah, ini tafsirnya banyak juga. Ini Pak Eko malaikat malah. Pak Abdul, apa ini? Betul santrinya sampai Papua. Masya Allah, Pak Abdul luar biasa ya. Mudah-mudahan manfaat ya Pak Abdul ya. Oke, siap standby Pak Abdul. Oke, Pak Bahrudin, guruku jauh di mata, dekat di hati. Subhanallah, ini Pak Bahrudin ini luar biasa ini. Oke. Pak Bahrudin itu apa namanya, selalu terngiang-ngiang kalau privat, subhanallah. Oke, Pak Dame, arti amar itu apa Pak Ustaz? Amar itu perintah. Aba Oji, kamana santri kolot. Udah ada tadi, Bah. Wah, Abah nih. Ayo, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wayhuka. Nah, ini diawali sebuah peringatan ini. Ya, ini di dalam kurung ya. Wayhuka. Celaka dirimu. Masya Allah. Ya. Qad. Qad ini adalah huruf tahqiq. Kalau ketemu fi'il madi, maka qad ini bermakna sungguh. Gitu. Ya. Jadi qad qayyadat. Nah, ini dibacanya qayyadat. Jadi kalau qad ketemu fi'il madi, maka qad ini namanya huruf tahqiq. Maka artinya menjadi sungguh qad ini. Tapi kalau ketemu fi'il mudhari, maka qad ini menjadi kadang-kadang. Jauh sekali. Ya, artinya kadang-kadang. Oke, Mbak Ayu, guru TikTok Ustadz. Oke, Pak Ulaya, semoga manfaat barokah. Amin, Pak Ulaya. Oke. Sip, siapa ini yang sip ini? Pak siapa ini? Pak Sopyan ya. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti kita sapa-sapa lagi. Jadi qayyadat ini fi'il madi. Domirnya hiya. Maka belum bisa menjadi fa'il. Dan isim yang di depannya dijadikan fa'il. Wa huwa mudhof, maka dibaca nafsuka. Oke, Bu Haji Hani sudah ketemu halamannya? Ya. Ya, jadi qad maaf. Qad qayyadat nafsuka. Gitu. Sungguh nafsumu telah mengikat. Begitu. Oh gitu, lope-lope doain ya, lope-lope. Oke, Bu Haji Munadia. Nah, sudah Ustaz. Oke. Qad qayyadat nafsuka bil khaufi minal khalqi warroja ilahum. Nah, sampai sini dulu. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Celaka dirimu. Qad qayyadat. Sungguh nafsumu telah mengikat. Bil khaufi. Dengan rasa takut minal khalqi, dari selain Allah. Nah itu. Jadi kenapa kita muncul menghitung-hitung harta? Gitu kan? Muncul ada rasa takut di masa tua kita. Takut sengsara. Sehingga tidak menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dengan hartanya. Ternyata nafsunya mengikat dengan rasa takut kepada selain Allah. Ya. Dan ingat, setan itu selalu membisikkan kepada kita, selalu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Nah, itu ternyata qad ini. Ketika ada qad, ini maknanya jelas. Tahqiq itu arti aslinya itu tipis ya. Kalau tipis itu jelas. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad itu ada qad. Jadi kita kalau pengen contoh figur seseorang, jangan ragu, figur kita itu adalah baginda Rasul. Karena di situ ada qad. Jadi qad itu tahqiq.
tahqiq itu maknanya tipis. Tipis itu jelas. Ya. Maka di sini ternyata nafsumu telah mengikat dengan rasa takut kepada selain Allah. Warrojai lahum, dan berharap kepada mereka. Wawanya atop, ar-rojai maktuf dari matuf alainya al-khalqi. Laknya huruf jar, humnya domir mutasil sebagai majrur. Humnya kembali kepada khalqi. Tuh. Jadi nafsu itulah yang mengikat diri kita. Sehingga muncul rasa ketakutan kepada selain Allah dan mengharap kepada selain Allah tadi. Dengan menumpuknya harta, maka dia yakin masa tuanya akan bahagia. Dia lupa. Bagaimana kalau Allah beri penyakit? Maka harta yang bertumpuk itu akan ludes untuk berobat. Kenapa? Karena ketika dititipkan harta, tidak dijalankan sesuai dengan kemauan Allah, malah sesuai dengan keinginan dirinya. Karena diliputi oleh rasa takut. Dan dia mengharap dengan hartanya dia akan jaya di masa tuanya. Padahal belum tentu. Semuanya belum tentu. Ikuti aturan Allah, ikuti maunya Allah. Apa itu? Gunakan harta itu sesuai kemauan Allah. Jangan ikuti nafsu. Kenapa? Karena nafsu telah mengikatnya. Ya. Jadi lepas itu. Itu amanah yang Allah berikan. Allah beri kesempatan untuk bisa berbuat baik dengan harta. Ya, kalau kita dititipi ilmu, nggak boleh bakhil. Dengan ilmunya akan membuat dirinya menjadi selamat. Dengan hartanya membuat dirinya akan menjadi selamat. Jangan takut dengan masa akan datang. Ingat, hikmah tidak bisa turun pada hati seseorang karena seseorang itu was-was dengan hari esok. Gitu. Tidak nyaman dengan hari esok. Gelisah dengan hari esok. Maka hikmah tidak akan turun pada hatinya. Itu. Jadi bagaimana caranya agar hikmah turun di hatinya? Jangan ada was-was dengan hari esok. Jangan ada, tidak ada rasa khawatir dengan hari esok. Nah, ternyata biang keladinya adalah nafsu. Sungguh nafsumu telah mengikat dengan rasa takut kepada makhluk, kepada selain Allah, dan berharap terhadap mereka. Nah, itu tadi kan, ketika kita hartanya banyak di masa tua, dia akan merasa bahagia di masa tuanya. Belum tentu. Bagaimana kalau diikat dengan sakit? Harta yang menumpuk tidak terasa nikmat. Nah, itu kan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah agar nafsu kita itu tidak mengikat kita. Nah, bagaimana caranya sekarang? Gitu kan, agar nafsu itu tidak mengikat diri kita. Nah, maka ini dibaca fi'il amar. Azil. Ya. Ajaba yujibu. Ya. Boleh buka buku saya di halaman 11. Nah, ini. Di halaman 11 ada ajaba. Ajaba yujibu ijabatun mujabun mujibun mujabun ajib. Ini fi'il amar. Ajib. Nah, kalau di sini menjadi azala. Azala, maka ketemu fi'il amarnya adalah azil. Nah, ini. Nah, ini fi'il amar ya. Azil gitu. Oh, monggo Pak Amin. Nah, Pak Amiruddin, monggo. Oke. Mandala Tama. Oke, Pak Mandala Tama. Nah, Masya Allah, gitu ya Pak Mandala ya. Fendi, Mu'tal ya Ustadz? Iya, ini Mu'tal. Pak Bahrudin, ada doanya nggak Pak? Biar nggak merasa takut. Ya. Ya, baca aja Pak. Robbana diistiqomahkan. Ya, insya Allah. Insya Allah. Dan barengi ilmu. Ketika kita tahu ilmunya, maka rasa takut itu mulai hilang. Ingat kemarin, orang soleh itu seperti apa? Ya, orang soleh itu mereka nyaman ketika kita merasa ketakutan. Mereka merasa khawatir ketika kita merasa
nyaman. Nah, itulah orang soleh. Ya, kebanyakan orang ketika banyak harta nyaman. Tapi orang soleh dikhawatir hartanya tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Itu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Nah, maka bagaimana caranya? Nah, ini. Azil. Azil adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Hadhihi isim isyarah sebagai maf'ul bih. Nah, ini bentuk jamak ya. Nah, kalau lihat di kamus Al-Munawir, maka bentuk tunggalnya adalah al-qaidu. Maka jamaknya adalah kuyudun atau akyadu. Itu artinya belenggu. Belenggu ya. Maka ini dibaca al-quyuda. Kenapa dibaca al-quyuda? Karena badal dari lafad hadhihi. Hadhihinya jadi maf'ul. Jadi hadhihi fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Jadi al-quyuda ini badal dari lafad hadhihi. Ingat kaidahnya, kata setelah isim isyarah badal. Ya, jadi kalau dibaca azil fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Hadhihi isim isyarah sebagai maf'ul bih. Al-quyuda badal dari lafad hadhihi. Gitu. Pak Abu, tabel apa yang tadi Ustadz? Ini tabel buku saya Pak. Buku sorop. Ya, saya bikin tabel Pak. Pak Abu kalau minat hubungi admin Pak. Ya, sepasang dengan nahwunya. Gitu Pak. Oke. Jadi azil hadhil quyuda min. Ini minnya adalah huruf jar. Maka depannya dibaca majrur. Rijlaiha. Rijlai asalnya rijlaini. Jadi rijlai majrur yang dijerkan dengan iya karena isim tasniyah atau karena bentuk dua. Hilang huruf nun wa huwa mudhof. Haknya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi cara bacanya min ini adalah huruf jar, maka rijlai majrur yang dijerkan dengan iya karena bentuk dua. Hilang huruf nun wa huwa mudhof. Ha domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi ini aslinya rijlaini. Rijlaini itu artinya dua kaki. Ya, orang gabut. Ya, orang abut apa orang gabut? Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya bagaimana cara agar kita selalu istiqomah dalam ibadah. Nah, nomor satu ilmu Pak. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya. Ya, ikuti pengajian, insya Allah menuntun kita untuk bisa istiqomah. Ya, ikuti aja insya Allah. Nah, lanjut ya. Jadi gimana caranya agar nafsu kita tidak mengikat? Sehingga rasa takut kepada selain Allah dan mengharap kepada selain Allah itu lenyap, hilang. Maka azil hadhil quyuda min rijlaini. Min rijlaiha. Maaf. Nah, gitu ya. Jadi azil, engkau lenyapkanlah. Hadhil quyuda. Ikatan ini. Gitu ya. Belenggu ini. Gitu. Min rijlaiha. Dari kedua kakinya. Nyahnya itu kembali ke nafsu. Jadi ternyata nafsu punya dua kaki. Ya. Jadi gimana? Lepaskanlah. Gitu. Belenggu yang ada di dua kakinya. Ya. Bagaimana cara melepaskannya? Itu kan ya, maka muncul pertanyaan itu. Ya. Nah, nanti ada pembahasannya ya. Bagaimana cara melepaskannya? Begitu kan ya. Nah, kalau sudah lepas, waqad qomat ila khidmati rabbiha azza wa jalla. Nah, ini. Waqad, qadnya adalah huruf tahqiq. Sama kayak ini. Ya, jadi wawonya atau qomat. Ini fi'il madi. Akhirnya tak mati, maka dia menyimpan domir hiya. Ya. Hiyanya kembali ke nafsu. Waqad qomat. Dan sungguh nafsu pasti bangkit. Gitu. Ila khidmati rabbiha. Ilanya huruf jar, khidmati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof.
Robbi mudhof ilaih yang dijirkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Haknya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Azza wa jalla kalimat iktirodiyah. Jadi sungguh ia pasti bangkit untuk berkhidmat kepada Tuhannya. Azza wa jalla. Tuh. Jadi kalau belenggunya dilepas dari ikatan nafsu, dari ikatannya, dari kedua kakinya, maka nafsu itu pasti bangkit untuk berkhidmat kepada Tuhannya. Azza wa jalla. Tuh, begitu. Ngerti ya? Jadi dia akan, makanya nafsu yang terdidik itu menjadi mutmainah. Lihat. Wasorot mutmainatan baina yadaihi. Oh, ini. Wasorot mutmainatan baina yadaihi. Wasorot, sorot itu akhwatnya kana. Jadi ada isimnya. Nah, domirnya ini, hiya, menjadi isimnya. Berarti nafsu pasti menjadi mutmainatan, tenang. Baina yadaihi, di hadapan Allah. Baina itu zorof. Ya, zorof makan. Yadai, mudhof ilaih, yang dijirkan dengan iya. Ya, karena bentuk dua. Hilang huruf nun, wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi baina yadaihi itu artinya di hadapannya. Tuh, wasorot. Dan nafsu pasti menjadi mutmainatan. Tenang. Baina yadaihi, di hadapannya. Maksudnya di hadapan Allah. Jadi nafsu yang terdidik itulah nafsu mutmainah. Ya. Jadi kalau sudah sampai masuk ke mutmainah, maka tidak ada rasa takut terhadap selain Allah. Dia tidak takut menghadapi masa tuanya. Kebanyakan orang ketakutan untuk menghadapi masa tua atau masa pensiun. Kenapa? Waroja ilahum. Karena berharap kepada selain Allah. Ya, harusnya kita bersandar hanya kepada Allah. Allahus somad. Itu. Jadi disitulah ya ternyata nafsu mengikat. Qad qayyadat nafsuka. Nah, ini nafsu ini fa'il ini. Nafsumu mengikat. Bil khaufi minal khalqi. Dengan rasa takut kepada selain Allah. Warroja ilahum. Dan menaruh harapan kepada mereka. Jadi lepaskan rasa takutnya. Lepaskan rasa takutnya. Itu ternyata rasa takut itu ikatan yang membelenggu antara diri kita dan kedua kaki. Gitu. Jadi lepas. Bagaimana cara melepaskannya gitu kan? Jangan ada rasa khawatir. Ikuti ayat-ayat Allah. Ya, rajin-rajinlah sodako. Ya, kemarin ada 5 kan. Komu inda mautika. Masih ingat? Ya. Mereka bangun saat engkau tidur. Gitu. Terus somu inda iftorika. Masih ingat? Mereka berpuasa saat engkau makan. Terus apa tuh? Khofu inda amnika. Mereka khawatir ketika engkau merasa nyaman. Ya, kita nyaman ketika kita punya bekal yang banyak untuk masa tua. Benar kan? Nyaman. Tapi orang yang nafsunya sudah mutmainah, dia justru merasa khawatir. Khawatir dia tidak menggunakan bekalnya itu untuk di jalan Allah. Dia hanya mementingkan dirinya. Ya. Dan masa tua belum terjadi, tapi kekhawatirannya sudah terjadi saat ini. Ya, gitu. Begitu ya, Masya Allah. Ya. Jadi gimana caranya? Jangan menaruh harapan kepada selain Allah. Jangan berharap banyak ketika uang kita banyak di masa tua, lalu kita menjadi nyaman. Tidak.
Makanya ayat berikutnya nanti luar biasa lagi kan. Itu dia mengira bahwa hartanya membuat dirinya kekal. Masih ingat itu? Belum dibahas ya. Nah itu namanya warroja ilahun, menaruh harapan penuh kepada selain Allah. Nah, hilangkan ikatan ini, gitu kan ya. Kalau sudah hilang ikatan yang ada di kedua kakinya, waqad qomat, sungguh nafsu pasti bangkit ila khidmati rabbiha azza wa jalla tuh. Jadi nafsu itu nanti akan mengajak diri kita untuk mengkhidmat Robnya. Ya, kalau nafsu sudah demikian, wasorot mutmainatan baina yadai, tuh, maka dia nafsunya menjadi tenang di hadapan Allah. Nah, begitu ya. Oke, siap Pak Ayi, betul Pak Yai. Gitu. Rasa takut itulah yang selalu hadir. Lepaskan Pak. Ini. Lepaskan. Azil, ini fi'il amar ini. Azil hadhil quyuda. Jadi ternyata itu ikatan. Lepaskan. Jadi gimana? Hilangkan rasa takutnya. Gimana bentuk fisiknya agar hilang rasa takut? Komu inda mautika. Bangun malam ketika engkau tertidur. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Oke. Di sana satirahima. Oke, gimana cara lepaskan rasa takut ya? Sholat malam. Ada 5 tadi caranya. Yang pertama kali itu yang kita lakukan dulu. Komu inda mautika. Nah, mereka yang sudah berada di titik mutmainah nafsunya, mereka rajin sholat malam. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Ketika sholat malamnya sudah oke, maka dia akan ringan untuk melakukan puasa. Dan dia akan merasa khawatir sementara orang-orang merasa nyaman. Dan dia akan merasa khawatir sementara orang-orang merasa nyaman. Baru dia bazalu. Dia akan mampu memberi. Ya, sementara orang menahan pemberian, mereka orang yang sudah nafsunya mutmainah, dia mampu memberi. Nah gitu. Quyuda menjadi apa Ustaz? Ahmad Qardawi. Quyuda menjadi badal Pak. Badal dari lafad hadhihi. Ya, badal mengikuti mubdal minhu. Hadhihi ini maf'ul Pak. Azil fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Hadhihi isim isyarah sebagai maf'ul bi. Jadi al-quyuda badal dari lafad hadhihi. Isop snack, Masya Allah. Oke. Temisper desoleh men, begitu ya. Abi Husni fokus nyimak sambil tap-tap. Oh monggo. Masya Allah. Al-Fakir makna selain dari i'rab min khalqi. Ya. Oh. Ini khalqi itu makhluk Pak. Kalau makhluk itu apa Pak? Selain Allah. Itu Pak. Ya, jadi al-khalqi ini artinya makhluk. Makhluk itu nama lainnya selain Allah. Gitu Pak. Baratunailah nafsu amarah, lawama, mulhima, berarti tahapan untuk naik ke mutmainah. Betul sekali. Mbak Ratu Naila. Nah, kita harus sudah mulai saatnya ke mutmainah. Oke, Kang Abdul, yang dimaksud min rijlaiha. Ya, ini dari kedua kakinya. Jadi ternyata nafsu di sini digambarkan punya kedua kaki. Itu lepaskan ikatan itu yang digabung dengan kita. Nanti kalau ikatan kedua kaki nafsunya sudah lepas, waqad qomat ila khidmati rabbiha azza wa jalla, maka nafsu itu akan bangkit, bukan akan ya, pasti, kan ini fi'il madi. Pasti bangkit menuju khidmat rabbiha. Apa sih khidmat itu? Melayani Robnya. Jadi waktunya sholat, waktunya ngaji, itu melayani namanya. Waktunya Allah beri amanah berupa harta, bisa sodako. Itu namanya ila khidmati rabbiha. Jadi nafsunya terkendali.
Ya, Bang Singgah, terima kasih Bang. Nah, Teh Mimin, terima kasih gitu ya. Oke, Pak Hadi Waluyo, aku masih bingung menentukan kedudukan kalimat ya. Ya, berjalan Pak nanti kan. Baru kemarin Pak Hadi, ya kan? Pak Eko, cara melepas belenggu di dua kaki nafsu. Iya itu tadi Pak. Ya, apa belenggu yang ditanamkan? Bil khaufi minal khalqi warroja'i lahum. Rasa takut kepada selain Allah dan mengharap kepada selain Allah. Ini bentuk ikatannya. Lalu bagaimana cara melepaskannya? Azil hadhil quyuda. Engkau lepaskan ini ikatan dari kedua kakinya. Begitu kan? Nah itu caranya. Apa caranya? Komu. Materi yang kemarin itu. Ya. Mereka bangun malam saat engkau tidur. Itu caranya Pak. Ada 5 itu. Tapi yang pertama kali adalah komu. Bangun malam dulu, rajin bangun malam. Maka nanti akan muncul ringan untuk berpuasa. Gitu. Itu caranya. Untuk melepaskannya itu. Ya. Nanti kalau sudah lepas, maka nafsu itu justru akan mengkhidmat kepada Tuhannya. Ini ada pakai kod ini. Ya. Ini pasti ini. Kayak kita sholat. Sholat itu pertama diawali dengan komat. Ya kan? Komat. Apa ucapannya? Qad qomatis sholat. Qad qomatis sholatu. Qomat itu fi'il madi. Ya, domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il. Maka as-sholatu dibaca rofa karena fa'il. Maknanya apa? Sholatnya belum didirikan tapi pakai fi'il madi. Maknanya apa? Pasti. Makanya orang kalau sudah qomat tidak ada ucapan lain. Ya, dia sudah siap menghadap Allah. Jangan ada kata-kata lain. Makanya imam ini cukup menengok ke belakang. Jamaahnya sudah siap apa belum? Gak usah teriak-teriak. Gak usah beresin sop. Gak usah. Jadi beresin sop itu adanya di ilmu. Di pengajian. Jadi imam gak usah teriak. Luruskan barisan. Luruskan barisan. Gak usah. Karena orang yang menghadap sholat. Untuk sholat. Punya ilmu dia. Luruskan barisan itu ilmu. Adanya di pengajian. Bukan ketika kita mau menghadap Allah. Karena di situ qad qomat. Ada qad dan ada fi'il madi. Maknanya itu pasti. Sholatnya belum dikerjakan seakan-akan sudah menghadap Allah. Jadi tidak ada kata-kata lain. Apalagi imamnya marah-marah. Mau takbir marah-marah dulu beresin jamaah. Teriak-teriak. Itu isi tuh yang kosong isi, marah-marah dulu. Lalu takbir. Layakkah itu terjadi sesudah qomat? Kalau mau teriak-teriak sebelum qomat. Berdiri dulu, lalu bereskan dulu barisan, sesudah rapi, baru komando imam. Qomat. Nah, maka muadzin qomat. Setelah qomat tidak ada kalimat lain. Itu yang harusnya. Karena qad qomatis sholatu. Itu ada qad dan ketemu fi'il madi. Jadi maknanya pasti terjadi. Nah begitu. Oke Mbak Erlina, tidak layak karena amarah ada di hati ya Pak Ustadz. Begitulah kira-kira ya. Pak Haji Dede masih menyimak. Oh, Masya Allah. Ya. Pak Haji Mamat masih menyimak. Teh Lena. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Haji Dede. Masih Pak Yai, Masya Allah. Pak Rusli, oke. Baru gabung Teh Lena. Oke, monggo. Umur Ihsan, Maujudah, subhanallah. Indra Bai, begitu menyalayaiku. Aduh, Masya Allah, begitu ya. Jadi, ayo kita coba. Pak Azhari, sholat malam, sip. Jadi 1 sholat malam, itu aja dulu lakukan. Minimal 2 rakaat. Ya Pak ya.